Stories, buat cerita yang menginspirasi dengan gue Adam. Dan seperti biasa kita akan mulai satu hal yang menarik dan juga dengan geseran seru juga pastinya. Di episode kali ini kemarin kita akan ngomongin soal karir dan juga ngomongin soal update life dari kisah kita juga, dan apa sih impian dan goalsnya juga. Dan udah bareng gue ada Zahra dan juga Bella. Halo, apa kabar guys? Halo, baik Kak, Alhamdulillah. Halo, baik, alhamdulillah. Kalian lagi sibuk apa akhir-akhir ini berarti? Kalau aku sih magang karena aku Mm-mm. ikut program MBKM Oke. sambil balancing juga sama kuliah karena ada beberapa yang nggak bisa di-convert SKS-nya. Mm-mm. Sama paling nggak ada sih, biasa ngekonten kalau sempat aja. Oh, aku lagi sibuk selesaiin tugas kuliah semester 2. Jadi tuh ini kayak lagi exam week gitu. Mm-mm. Cuman aku nggak ada UAS kan. Jadi aku cuma nyelesain tugas-tugas besarnya. Kayak bikin maket, terus lanjutin gambar gitu-gitu. Berarti kamu jurusan apa kan? Udah ngomong soal market nih, antara arsitek atau apa deh kan? Berarti ya. Aku jurusan desain interior. Oke, kalau desain interior di Telkom ya, kamu di kampus kamu gimana sih? Kan dulu ada aku juga pengen masuk desain interior tapi ITB dulu. Oh, di TB. Mm-mm. Gimana tuh maksudnya apa? Kampusnya Lingkungannya kah? kayak ya lingkungannya, terus juga apa yang sebenarnya ya kamu pelajarin sih di desain interior gitu. Oh, jadi oke, aku ceritain dulu ya. Hmm. Sebenarnya dari awal itu aku bener-bener nggak ada basic ngegambar sama sekali. Cuman Oke. aku itu karena ayah aku arsitek, aku tahu cara menata ruangan yang estetik dan enak dipandang. Terus kayak dari pemilihan warna tembok, terus dari psikologi ruangannya, aku paham lah basicnya. Cuman aku kalau masalah gambar aku jelek banget, apalagi kalau udah bikin maket. Oh. Nah, jadinya kalau di Telkom itu bener-bener diajarin dari basicnya, kayak dari gambarnya dulu. Kita waktu itu ada semester 1 ada matkul menggambar dasar. Semester 2 ini sampai sekarang juga ada yang namanya konstruksi. Konstruksi itu kayak kita belajar tarik garis, tapak penggaris gitu-gitu. Jadi dilatih gitulah, bener-bener dilatih. Terus dosennya juga membantu banget. Terus kita tuh setiap pengumpulan tugas juga ada yang namanya asistensi. Terus si Telkom. Berarti kalau market tuh emang setiap minggu kah atau gimana tuh? Kalau market itu nggak setiap minggu juga sih. Jadi dalam semester ini harus ngumpulin 3 market. Tapi itu di dalam minggu-minggu berbeda. Kayak minggu pertama itu asistensi market pertama, terus minggu kedua itu nggak langsung harus jadi marketnya market kedua. Tapi kayak kita pikirin dulu dari konsepnya. Terus habis itu temanya hari ini marketnya mau apa. Jadi masih asistensi. Jadi nggak setiap minggu bikin market, enggak. Bella tadi kan katanya lagi MBKM tuh, kayak kalau sekarang tuh gimana sistemnya? Karena kan itu kan mulai dari zamannya mungkin Pak Nadiem ya. Kalau dari aku sih sistemnya kayaknya masih sama aja sih Kak, kayak ya udah kita apply ke perusahaan dan itu kan selama 6 bulan ya, karena kan 6 bulan perkuliahan Oke. juga. Tapi emang ada beberapa mata kuliah yang dia itu nggak bisa dikonversi aja SKS-nya. Jadinya mungkin nanti kalau pas aku UAS aku ke Bandung lagi cuman buat UAS atau UTS. Sama ya kemarin tuh kita Oke. ada project Market Day di Telkom. Itu buat mata kuliah kewirausahaan. Jadinya aku mau nggak mau ya harus ke Telkom juga. Tapi dosen-dosennya tuh juga ngasih kelonggaran, kayak misalnya bahasa Indonesia kita cukup ngerjain tugas-tugas aja di LMS. Terus juga sama kayak matkul yang lain itu juga kita cuma cukup hadir pas UTS atau UAS aja. Dan bahkan kalaupun kita berhalangan hadir itu paling dikasih juga sih kayak tugas. Jadi menurut aku mereka cukup mengerti ya dengan kondisi kita yang magangnya itu di Jakarta gitu, di luar Bandung gitu. Lumayan ini juga PR juga, ada berapa matkul yang nggak bisa dikonversi, dan alasannya apa tuh nggak bisa dikonversi? Karena nggak align sama si perusahaan itu atau Bukan gimana? nggak align sih, tapi emang kayaknya ketentuan dari kampusnya sih Kak, menurut aku. Kayak misalnya Oke. kemarin tuh juga ada mata kuliah tambahan itu, namanya itu sertifikasi. Of course sertifikasi gak mungkin dong bisa dilakukan online. Tentu kita harus presentasi ke sana langsung dan lain-lain. Tapi Korea kita yang magang itu nggak wajib untuk ngambil sertifikasi ini di semester ini, jadi bisa di semester depannya gitu. Ada sertifikasi, ini sertifikasi BNSP atau gimana berarti? Aku nggak tahu ya, aku nggak sempet nanya sih ke teman-teman aku karena ya udah aku Oke. juga bakal ngelakuinnya tahun depan. Cuman kemarin aku lihat emang ada orang-orang penting juga sih yang datang ke sana buat menilai langsung kitanya. Jadi kayaknya emang ya sertifikasi beneran, kayak emang serius gitu. Bukan sekedar matkul doang. Tadi menariknya ada matkul bisnis ya, kamu bikin market juga, itu emang berarti
semuanya wajib tuh. Di beberapa jurusan juga kayak gitu juga. Atau Jadi jurusan Market kamu? Day itu ya semua jurusan ada. Jadi Market Day itu kayak event tahunannya Telkom yang Hmm, itu tuh dari matkul kewirausahaan yang dimana kita tuh jualan Kak, entah itu F&B atau kayak oke. probably kayak keychain or fashion stuff gitu aja. Dari kamu sendiri berarti emang dari awalnya pengen ngambil jurusan ini atau kayak kecemplung di jurusan ini atau Kalau dari gimana? aku sendiri sebenarnya aku waktu itu belum terlalu tahu soal digital public relations sendiri dan aku Hmm, sebenarnya dari awal emang pengen masuknya itu ilmu komunikasi atau enggak hubungan internasional karena aku hmm, personally juga emang suka ngomong kan, suka kayak ada di depan orang, public speaking dan sebagainya kayak gitu. Tapi waktu aku daftar di Telkom University, pas masuk ke fakultas komunikasinya ini, ada pilihan Digital Public Relation, dan bunda aku bilang, mendingan daftar ke Digital PR aja, karena menurut dia, oke. aku ada passion juga di sana gitu, dan lebih terinci juga kan, udah lebih terjurus gitu juga, kayak public relation gitu, in digital era. And I think it's a good choice juga, dan aku nggak nyesel sih buat milih digital PR juga karena ternyata turns out oh iya ini juga termasuk passion aku gitu di sini. Kalau Zahra gimana? Emang pengen jadi karena di orang tua juga udah ada basic di background tuh arsitek atau gimana tuh? Enggak, aku lebih kayak ke ini. Sebenarnya tadi aku pengen Unpad televisi dan perfilman. Cuman Oke. ketolak ya karena PTN. Terus Mm-mm. ternyata I'm not capable buat ngejar PTN. Jadinya ikut masuk Telkom, ikut kakak. Terus abis itu tadinya coba apply PR sama Mm-mm. Ilkom, tapi Oke. ketolak. Terus abis itu keterimanya itu di desain interior sama Kria Tekstil, just itu fashion gitu kan. Terus aku ngomong ke ayah aku kayak, ayah aku pengen ngambil fashion deh. Terus ayahku karena dia arsitek, dia pengen ada lanjutannya. Terus aku soalnya dari kecil selalu kayak, aku mau kayak Mm. ayah, aku mau desain interior. Terus ayahku yang, kamu nggak mau ngelanjutin ayah aja. Terus abis itu kayak, ya udah deh aku coba desain interior. Terus turns out aku masih 50-50 juga sih kayak do I Mm. like this major or no? Tapi ya udahlah dijalanin aja. Berarti kakak kamu nggak jurusannya apa itu? Kalau kakak kamu berarti nggak ada Kakak jurusan. aku itu apa ya, dia yang bikin-bikin game gitu loh. I Oh, forgot. apa Pokoknya sih kayak IT IT? gitu. Iya, Oh, tapi iya, iya. tapi masih sampai sekarang seangkatan sama Kabela. Berarti kamu berdua doang tuh? Iya, Karena kakak kamu juga udah ngelipir dari apa yang ayah kamu lakukan, jadinya kayak melihat di kamu gitu ya, buat bisa terusin gitu. iya. Ini Iya. si Kila tuh FIT Fakultas Ilmu Terapan. Itu ya. Oh, Jurusannya apa? Dia tuh jurusannya kok gue lupa ya. Lupa kan? Ini apa sih dia? Ada terapan-terapannya gitu gak sih? Iya, Multimedia gak sih? iya multimedia. Kila multimedia. sorry banget gue lupa juga. If you're watching this sorry deh Kil. Oh, iya, iya, iya. Tapi emang jurusan-jurusan tuh sekarang makin beragam dan kayak nama-namanya tuh semakin susah diingat ya. Iya, benar. Itu juga. Aku baru tahu ada jurusan kriya juga di itu di Telkom juga berarti. Iya, di Telkom seru banget kan, kayak cewek Wah, banget. iya. Soalnya aku di Jakarta, misalnya ya sering lewat kalau ke kampus tuh suka lewat Esmo, tau nggak Esmo? Oh iya, oh itu Dream Mm-mm. Campus juga sih itu. Di kampus juga. Kenapa kamu nggak daftar ke Esmo, nggak boleh ngerantau? Sebenarnya lebih kayak ke, nggak tahu ya, ayahku tuh sangat amat memikirkan prospek kerja. Terus abis itu Mm-mm. dia tuh juga tipikal yang ngelihat potensi di aku, cuman karena aku tuh Mm-mm. kadang orangnya suka mengabaikan potensi aku gitu loh, kayak Mm-mm. enggak, aku nggak mungkin nih, aku nggak bisa nih. Tapi ayahku tuh selalu yakin aku tuh bisa sebenarnya, cuman akunya kadang suka nggak pede kalau dalam pelajaran. Jadi kayak ayah, Mm. udah ayah yakin kau bisa desain interior. Terus fashionnya ditinggalin dulu aja, fashion kamu bisa lah, itu dari mana, TikTok, Pinterest gitu-gitu. Oh, kalau Bella berarti juga lebih fleksibel secara orang tua gitu. Sebenarnya ayah tuh pengen aku jadi dokter sih Kak dari dulu. Tapi I know I'm not capable in math atau kayak biologi, fisika gitu-gitu. Jadi emang dari awal Mm. pas aku SMA aku udah tekanin kayak nggak, Bella mau IPS aja gitu. Bella nggak akan survive di IPA
Jadi kayak ya udah dari sana kan udah kelihatan kayak okay, no hope for this girl to become a doctor. Kayak ya udah, Tapi I'll pass that dream to my siblings. berarti adik kamu atau kakak kamu yang jadi dokter berarti? Aku punya adik 2. Mereka Hmm. masih SMA dan SD. Ya udah nanti biarkan mereka aja yang ya gak tahu, kita gak pernah tahu, siapa tahu mau gitu kan jadi dokter. Kita nggak, Hmm. kita lihat aja. Tapi orang tua di background di kedokteran atau gimana? Enggak, ayah bunda teknik dua-duanya. Loh. Cuman emang ayah mungkin pengen melihat anaknya menjadi dokter gitu ya. Tuh, tapi kayak ya udah nggak apa-apa. Maksudnya aku tuh kayak kan ujung-ujungnya juga yang akan ngelanjutin hidup itu kan aku sendiri. Jadi dia Hmm. nggak main gitu loh kalau misalnya aku mau ambil apalah yang aku suka as long as itu jelas dan positif, ya why not gitu. Tapi dalam hati kamu emang ada sebelum akhir memilih ya udahlah nggak dokter, tapi dalam hati kamu kayak ada mimpi juga dari kecil pengen jadi dokter atau ya udah Enggak, justru pas kecil nggak aku ada. jadi pramugari karena pramugari kayak cakep-cakep semua gitu loh kak. Pramugari maskapai mana nih yang kamu lihat? Garuda. Oh, Garuda. Oke. Garuda batik tuh cakep sih menurut aku. Heeh. Tapi ya balik lagi mungkin karena emang dari kecil aku tuh suka ya berada in front of the camera. I love talking too. Tapi waktu SMA itu aku sebenarnya belum mikir juga sih kayak aku ke depannya mau jadi apa ya. Itu aku belum mikir. Sebenarnya I really love fashion and I really want to be a fashion designer too. Tapi aku sadar juga kayak I'm not good at drawing and everything. Kayak I'm not creative enough di bidang fashion gitu. Jadi kayak ya udah aku nggak terjun ke dunia itu gitu. Tapi begitu aku ikut pageant, aku sadar kayak oh maybe my passion is actually really about public speaking and everything gitu loh. Oke. Especially kayak I make content dan I promote some brands juga kan. Jadi kayak oh mungkin aku cocok gitu di bidang marketing or anything gitu. Kalau Zahra, kenapa milihnya film sama TV di Unpad waktu itu? Secara itu emang cinta banget sama film. Actually, I'm not into like movies freak gitu yang kayak rating film, enggak. Cuman I really love acting. Kayak di dunia perfilman atau peraktingan tuh aku tertarik banget. Terus aku kayak pengen menggali lagi kalau misalkan nanti jadi sutradara tuh cara nyusun film tuh gimana gitu-gitu. Cuman kayaknya dunia berkata lain, aku harus jadi desainer mungkin. Tapi kamu nggak ada niat untuk nyoba casting, kan banyak nih lagi open Udah, banyak. sering banget aku ikut sering. casting. Iya. Terus Cuman kayaknya aku actingnya masih apa ya, kayak di level-level bayi gitu. Waktu itu aku beberapa kali casting buat sinetron di salah satu stasiun TV juga. Itu tuh sempat keterima sebenarnya. Cuman aku bicarain lagi sama keluarga aku, katanya terus nanti kuliahnya gimana? Apalagi kalau syuting sinetron kan itu hampir setiap hari ya. bener. Jadinya kayak aku lebih milih untuk kuliah juga sih, ngelanjutin pendidikan aku juga. Nanti kalau masalah itu mungkin aku bisa coba-coba ikut teater kalau ada waktu kali ya, terus belajar skill aku di teater situ. Di Telkom ada teater ya? Kalau kan soalnya aku familiar kalau teater kampus di LSPR biasanya. Ada di Telkom tuh ada Embun, teater Embun sama ada lagi satu titik teater gitu kalau nggak salah namanya. Itu termasuknya UKM ya, maksudnya unit. Iya, UKM. Tapi sebelumnya kamu juga sering-sering nonton teater kah atau gimana? Enggak sih, kalau nonton teater enggak, cuman sering ngelihat teman-teman aku banyak yang ikut teater gitu. Jadi aku tertarik. Soalnya aku beberapa kali nonton bukan yang full teater gitu, tapi nonton musikal. Kalian pernah nggak nonton musikal? Kalau musikal belum pernah sih juga. Belum pernah juga. Wira juga belum pernah. Kalau musikal pernah kayak Disney on Ice. Itu pernah. Ya. Terus di Embun itu teater Embun itu juga mereka lebih ke drama musikal sih setahu aku. Yang aku pernah nonton ya. Oke. Kalau aku terakhir ada ini 3 musikal, 1 teater ya. Aku pertama kali nonton musikal Polarisasi. Tau nggak ya kalian? Iya, tahu. Yang tentang politik gitu ya. Ya, politik sama musikal Keluarga Cemara. Oh iya. Musikal terakhir itu musikal Perahu Kertas. Perahu Kertas. Itu bagus banget, asli itu bagus banget. Ya aku berharap
mungkin ada satu musikal aku juga lagi tungguin, itu musikal Home Sweet Loan Oh, dari Home yang Sweet dari Loan yang dari iya film yang dari itu ya. film. Oke, seru Iya, sih. Ya. itu bakal seru sih. Nah, kalau teater kampus aku nonton teater kampus aku sendiri sih. Dan menurut aku karena biasanya nonton ada musik ada musiknya ya. Jadi kayak jadi agak hampa ya. Nggak ada energi yang kayak biasanya ada gitu. Nggak tahu Mungkin sih masih rasanya. diasah gitu ya. Iya, iya. Terus dari kamu ada nggak hal yang pengen dilakuin gitu kayak tapi belum kejadian gitu? I really wanna do modeling juga sebenarnya, atau Mm-mm. enggak kayak at least aku bisa main di series apa kayak series-series yang WTV gitu-gitu. Cuman tuh Oke. belum kesampaian karena ya pada kuliah juga, terus bagi waktunya belum dapet. Terus kalau modeling, aku nggak tinggi, jadi kayaknya Hmm. susah deh. Emang harus tinggi Bel? Ini kan Kayaknya kalau kalau pageant runway nih. pasti sih Kak harus tinggi, tapi kalau Oke. kayak photoshoot enggak juga sih. Tergantung brand. Emang sekarang minimum ada berapa tinggi memang kayak biasanya jadi preset tuh kalau tinggi badan ya biasanya ya, Iya minimumnya. kayak kalau standar sih sebenarnya 170-an gitu Kak. Tinggi banget kan emang Hmm. ya standar mereka tinggi, tapi kan sekarang banyak juga kan yang udah open minded. Contohnya kayak Victoria's Secret kemarin open requirement-nya juga nggak ada require kayak harus tinggi banget, kurus banget kayak gitu. Jadi Mhm. menurut aku sih udah banyak juga beberapa yang open minded soal tinggi badan atau berat badan atau shape badan gitu. Nah ini kan kamu juga di pageant mungkin boleh diceritain nggak sih maksudnya awal pageant mungkin siapa tahu Zahra berminat masuk pageant. Jadi awalnya aku ikut pageant itu gara-gara emang dari kecil aku itu udah nonton lah beberapa kayak Putri Indonesia, Mhm. juga ngelihat miss-miss gitu, sama kayak princess gitu. Jadi emang dari kecil aku tuh udah kayak I have a dream, I want to become a princess when I'm older, Hmm. ya kayak gitulah, kayak gimana sih selayaknya anak kecil gitu. And then pada suatu saat waktu aku SMA, aku tuh ngeliat lah. Jadi aku waktu itu ikut BBL sama kayak kontemporer Oh, gitu. Jadinya aku kenal lah sama satu coach aku ini, dan dia itu ngehandle oke. salah satu kontestan dari Putri Anak Indonesia NTB. Terus Oke. karena aku ngeliat dia, aku kayak, oh aku pengen juga deh ikut kayak gini gitu. Ternyata ada ya ajang untuk remaja gitu. Ya udah, and then I just go for it with zero experience, dan juga kayak waktu itu aku masih belum mendalami public speaking. Jadi kayak waktu SMA, Mhm. menurut aku tuh bukan tipe anak yang kayak mencolok dan pinter gitu loh Kak. Jadi Oh. kayak emang masih main-main karena kan dulu juga sempet COVID kan. Iya, kamu berarti I SMA di haven't masa explore COVID my ya? passion juga gitu. Waktu itu akhirnya aku coaching khusus untuk public speaking dan juga catwalk. Dan pada saat itu juga aku belum bisa catwalk gitu. Walaupun aku pernah mencoba waktu SD, tapi kan Mhm. it's been a long time ago and I need more practice and practice juga kan along the way. Jadinya ya udah, I just go for it and turns out, oh I love being in this industry. And then ya udah deh, here I am today. Itu dulu kamu sempat les-les gitu juga karena kan les modeling banyak ya. Kalau di Oh sini ya, kayak of terkenalnya course. Kimi Jayanti kalau nggak salah ya. Iya kayak Kimi Jayanti, tapi kan itu di Jakarta ya. Sedangkan aku waktu itu Mhm. di Lombok gitu. Jadi kayak Oke. ada juga untuk pilihan ke Jakarta. Walaupun ada pasti ada kontestan yang kayak willing to give their time to practice Mhm. in Jakarta and any other professionals. Tapi kalau aku sendiri waktu itu kayak considering the time and the money kayak belum memungkinkan buat aku sendiri. Tantangan terbesarnya apa tuh waktu itu kayak selain kayak mungkin nggak punya banyak experience dan mungkin menghadapi head comment kah atau apa gitu? Kalau menurut aku tantangan terbesarnya itu ada di mental sih Kak, mental sendiri gitu, mental Mhm. diri sendiri. Karena balik lagi, of course in everything we do or did in life, pasti ada yang nggak suka, pasti ada hate comment Mhm. juga. And I still receive those hate until now, especially SMA. Mungkin aku waktu itu bisa dibilang emang dibully ya, gara-gara itu, dan jadi Oke. topik lah dan segalanya. Dan looking back in times, I really apa ya, feel grateful that I don't give up just because of those hate comments dan hatred to those people gitu loh, from those people gitu. Jadi
ya udah sampai sekarang sih menurut aku bukan masalah sebanyak berapa banyak orang atau berapa sedikit orang yang hate ke kitanya, tapi lebih kayak ke gimana mental kita bisa menangani itu semua. Karena bisa aja orang yang kayak baru terjun misalnya ke dunia apapun itu dapat satu hujatan langsung kena mental banget. Itu ada pastikan yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak dia udah expert di dalam bidangnya dan dapat banyak banget hate comments, but like he doesn't care about those karena balik lagi berarti mentalnya udah kebentuk. If I could go back to time, yang pada saat itu menurut aku mental aku juga belum kebentuk-kebentuk banget, and I still think about those people. If I could go back to time, aku pengen Oke. kayak lebih mempersiapkan mental aku sih. Karena Hmm. once those mindset udah kebentuk, yang Hmm. lainnya pasti lancar juga gitu. Bener, setuju sih. Kayak aku ada di kayaknya di posisi itu juga sih. Jadi aku ngerasa kayak aku buat media tuh ketika mungkin aku rasanya walaupun udah jalan sekarang ya di titik ini, tapi kenapa nggak dari dulu gitu? Aku ngerasanya kayak kenapa nggak dari dulu untuk bisa berani untuk berkarya di yang lain ya? Karena aku sempat sempat mikir kayak bisa kali ya dulu waktu zaman kan SD SMP tuh bisa jadi pemain bola dulu, sempet lah untuk lihat ada jadi atlet ya, tapi nggak kesampaian. Kalau Zahra gimana nih? Kamu apa tantangan terbesar dalam yang kamu lagi hadapin juga mungkin? Tantangan terbesar aku yang lagi aku hadapin sekarang sebenarnya kuliah ya. Ini sih Mm-mm. Kak, aku masih belajar estetika buat maket. Itu menurut aku terbesar banget karena aku Iya. sampai detik ini masih suka crash out soal kuliah, kayak masih burn Mm-mm. out gitu-gitu. Apalagi ngelihat teman-teman aku yang gambarnya tuh bagus banget, aku jadi lebih sering membandingkan diri aku sama mereka. Kayak aku bisa nggak ya kayak mereka gambarnya, bisa nggak ya sebagus Mm-mm. itu. Jadi itu beneran jadi tantangan banget di aku. Terus kayak aku jadinya harus belajar lagi, minta ajarin teman sana sini. Meanwhile aku orangnya tuh nggak enakan. Jadi aku kayak minta Oke. ajarin ke teman aku kayak nggak apa-apa nggak ya, nanti dia benci gue nggak ya. Terus aku akhirnya suka menghindar diri gitu kalau misalkan mereka lagi hangout gitu. Terus aku takut takut mereka nggak suka sama aku gitu, sebenarnya gara-gara aku suka minta tolong. Jadinya ya itu sih, Hmm. aku juga kurang berbaur di sini sebenarnya. Oh, berarti kamu tipenya emang dari awal emang introvert atau memang kayak nggak connect aja sama teman-teman kamu gitu? No, actually I'm really extrovert kalau di Jakarta. Kayak I love meeting new people. Kayak Hmm. misal dari SMA sini, circle sini, aku yang kayak, oh hai, kamu kenal ini nggak, kenal ini nggak. Bahkan aku ke Kabela aja aku bisa yang nyambung, karena mungkin obrolan aku sama Oh, Kabela oke. juga nyambung kali ya. Kayak it's like a girly thing di luar pembahasan kuliah gitu-gitu. Mm-mm. Bahkan aku suka banget kalau Kabela di sini, aku nginep berminggu-minggu di kos dia. Oh, Iya seru banget. Tapi kalau sama teman kelas, aku lagi coba sih. Aku udah mulai ya bisa lah berbaur dikit. Cuman ya pembahasannya juga nggak hmm. jauh-jauh dari tugas sebenarnya. Sama ini, aku ikutan BEM. Jadi aku Oke. juga lagi coba berbaur ke anak-anak BEM ini juga. Jadi ya sebenarnya tantangan terbesarnya juga dibagi waktu si BEM sama kuliah. Jadi biar semuanya tuh apa ya, kekejar gitu loh progres-progresnya. Jadi masih susah Hmm. banget sih buat aku. I'm still struggling juga. Tapi kamu ada kepikiran buat ganti jurusan nggak? Ini pertanyaan yang kayak andaikan masih struggle Iya, itu di kayak titik itu. pertanyaan semua orang ke aku gitu loh. Iya, ya, tapi kamu bakal ada kepikiran Aku itu nggak? sebenarnya udah kelewat banget ya Kak, apalagi UTBK udah ketutup. Cuman sebenarnya masih bisa Bener, tahun depan. bener. Cuman ketuaan gitu loh, rasanya kayak nanti teman-teman aku udah pada lulus, terus aku masih mengejar mimpi aku. Terus kayaknya setelah Hmm. dipikir-pikir enggak deh, karena at some point aku tuh pengen banget di desain interior, kerja juga sebagai desain interior tapi di luar negeri. Jadi kayak di Italia mungkin, terus kayak ngeliat-ngeliat Hmm. bangunan di sana tuh gimana sih dalamnya. Itu seru sih menurut aku. Cuman aku Iya. harus benerin, I really want this major, kayak Hmm. I'm willing buat ngejar semua ini. Cuman aku kadang masih cengeng gitu sih, masih suka nangis-nangis kayak I'm not good at this, I'm not capable. Jadi Emang kayaknya kamu kalau jawabannya aku nggak bakal pindah. emang kamu pernah dapat hate comment atau apa gitu di sosmed atau lainnya gitu? Kalau hate comment, enggak sih, alhamdulillahnya nggak pernah ya, semoga tidak akan. Cuman mungkin kalau dari keluarga itu, ya mungkin ada kali ya yang suka ngebanding-bandingin kayak,
kamu harus gini dong, kamu harus gini. Itu yang bikin aku down aja sih. Kalau dari Bella, ada nggak target karir ke depan sampai mungkin 2-3 tahun ke depan, ada nggak? Target karir ya, aku sebenarnya pengen kerja di corporate sih, Kak. Kalau enggak ya, of course I wanna have my own business too, probably. Tapi ya gitu, kayak I don't know where to start or how to start juga. I think I need someone juga deh yang buat nge-guide aku kalau soal itu. Tapi aku pengen sih kerja corporate. Karena sekarang kan juga, Iya, yeah, I'm trying to know about corporate life and I seem to be enjoying about it gitu loh. udah biasa 9 to 5 berarti ya? Kamu nyaman lebih 9 to 5? Iya sih sebenarnya. Banyak lah orang yang malas banget kerja corporate karena harus 9 to 5, harus Iya sih, tapi capek iya, sih. Capek pasti sih. Iya. Kayak physically pasti capek. Cuman menurut aku kayak, kalau menurut aku ya, aku bahkan bilang ke teman-teman aku kayak mendingan magang dibandingkan kuliah. Karena kayak kalau magang, I experience everything that I used to pelajarin gitu pas waktu kuliah. Jadi kayak ya udah tinggal aku apply aja langsung ke dunia nyata, walaupun sebenarnya pasti it's not an easy ride juga kan, tapi kalau kuliah kan Iya. based on textbook, atau kalaupun ada praktek ada beberapa kayak gitu. Tapi aku personally sebenarnya sekarang ini lebih enjoying my life magang dibandingkan kuliah, mungkin karena masih magang ya, belum actually kerja gitu. Tapi mentor aku sendiri bilang kayak she sees a potential in me, so probably I'm looking forward for corporate life. Kalau Zaha, ada nggak target apa nih? Berarti jadi ketua BEM. Kayak berlebihan kita kalau jadi ketua BEM. Ya, siapa tahu. Target aku sebenarnya kalau sejauh ini ya, karena aku belum kayak Kak Bella nih semesternya udah tinggi banget, udah jauh di aku sebenarnya targetnya ya simple sih, lulus dengan nilai yang bagus, terus abis itu bisa sambil nge-manage waktu aku lagi yang baik, kayak bikin konten endorsement gitu-gitu, sama tugas kuliah, sama BEM, sama aku harus bolak-balik Jakarta juga kan, kadang kalau misalkan mau visit-visit gitu kalau endorsementnya. Jadinya kalau target ya mau sukses intinya, mau selesai semuanya. Setuju sih, lulus cepat, Iya, nilai lulus bagus, live the life we want. Kalau bisa Iya. actually free juga, why not? Iya kan? Aku dibocorin ternyata kakak kamu bakal ada acara nih di bulan depan nih, Zar. Boleh nggak di-share nih, apa nih acaranya nih? Ih, menarik nih. Jadi acaranya itu bazar. Kalau kalian tahu tuh bazar yang kayak Bright Spot atau Lala Market yang udah besar banget. Nah, kakakku tuh lagi merintis bisnis kayak gitu juga. Namanya Catfish Market. Dia ini kalau ada tenan-tenan kayak jewelry, terus food and beverage juga, sama ada tato, terus habis itu ada baju. Bajunya itu ada yang thrifted, sama baju-baju baru gitu. Ini waktu itu kakakku buka pertama kali itu di Blok M. Itu acaranya lumayan besar di M Block Space tepatnya, dan itu seru banget. Terus sekarang kakakku ini juga pengen buka lagi di Bandung. Jadi buat warga-warga Bandung dari tanggal 10 sampai tanggal 12 yang bakalan di Bandung, kalau mau cek lokasinya bisa buka Instagramnya Catfish Market gitu. Dan dia juga free entry loh. Kalian bakal ada juga lah ya di sana ya. Aku ya insya Allah ada. Buat temen-temen juga yang mau ikutin kalian di sosmed, bisa di mana nih? Berarti Di Instagram boleh, di TikTok juga ada. iya. Kalau Instagram aku kan. Iya. Instagram aku Zahra Aurelia, Zahranya A-nya 3 yang gitu. Oke. Terus Aurelia ya udah biasa. Terus TikTok aku Zagaraga. Cuman kalau misalkan menurut kalian keribetan, kalian cari aja bocil kedut Unpad. Ada filosofi apa itu maksudnya Jagaraga dan ini bocil apa tuh tadi? Wah, itu viral, Kak. Itu viral banget, Kak. Itu viral se-Indonesia Raya tuh. Boleh apa nih? Kenapa nggak mau namanya? Jadi Zagaraga itu sebenarnya username-nya, cuman orang suka kayak apa sih, susah banget ngetiknya. Terus aku bilang kayak, oh yaudah lo kalau mau cari gue di TikTok ketik aja bocah kedut Unpad. Kakak kalau abis ini free time, ada free time, boleh dicek di bocah kedut Unpad nih. TikTok. Iya yang dipin kan, ini 13 juta bocah kedut Unpad.
itu itu waktu itu pas lagi ospek di Telkom aku diteriakin kayak, woi kedut dong, semua kayak, hah kok nyadar gitu loh, padahal aku udah potong rambut pendek biar orang tuh pada nggak tahu. Oke, rame banget 13 juta itu. Itu gara-gara ketolak Unpad, terus Unpad sampai komen kayak minta maaf gitu. Oke, wow. Oke. Tapi dari situ aku juga jadi dapat kayak endorsement gitu-gitu sih, asik sih sebenarnya, kayak dari yang, gitu ya. yang iseng-iseng doang ketemu Kak Artada waktu itu, terus jadi yang kayak, oh I got a lot of job from here. Kamu nggak emang juga fokus juga ngonten di TikTok juga berarti? Ya kadang-kadang sih, terus dulu tuh sebenarnya viralnya gara-gara aku pacaran doang, terus kayak aduh nggak berfaedah banget lama-lama, kayak masa nanti kalau udah nggak ada pacar nggak konten. Terus aku suka aja akhirnya akhir-akhir ini ngonten yang kayak lucu-lucu, terus ngejailin orang-orang, itu seru sih. Oke juga ini Jaga Raga, kira kayak ada hubungan sama lagunya ini ya, Keluarga Halilintar. Tahu nggak ini? Ya, Ziggy Zaga. Ziggy Zaga, iya. Zaga-raga tuh bahasa G, Kak. Apa tuh bahasa apa tuh? Bahasa G tuh ngomongnya bisa kamu lagi apa? Itu tuh diselipin G. Jadi kagak mugu laga gigi agak paga. Oke. Ya, oke. Boleh. Bella, gimana Bella? Kamu apa nih? Bella Gaga juga? Enggak. Begelaga. Bella Gaga. Kalau aku personally sebenarnya aktif di dua platform, Instagram sama TikTok. Tapi Oke. kalau untuk content creation yang emang serius, itu aku lebih ke Instagram. Aku di story banyak juga kayak nge-share about my daily activities. Di Reels juga aku ada nge-post lah beberapa yang berhubungan sama fashion or makeup. Sedangkan kalau untuk TikTok aku sendiri, TikToknya itu lebih kayak ke dump account gitu loh Kak. Jadi kayak nggak yang serius-serius banget gitu. Kalau Instagram tuh daily life yang aku buat aesthetically pleasing sometimes kayak gitu sih. Oke, namanya apa tuh? Kalau untuk Instagram aku namanya salsa underscore Bella. Oke. Kalau TikTok aku malu lagi nyebutin TikTok soalnya TikTok kayak alay banget Kak. TikTok aku tuh BWELL AA. Apalagi nih filosofinya ini? Gak ada sih, emang kayak teman-teman aku dulu suka manggil aku Boel kayak gitu. Jadi kayak ya udah Boel lah. Oke. Kira kamu terinspirasi dari Bowo Available. Enggak, dan juga bukan bahasa W ya kak. Bahasa ini satu W ya. Oke. Oh gitu. Oke, thank you banget guys sudah mau ngobrol sama aku, seru banget sih bisa ngobrol-ngobrol. Dan buat teman-teman yang mau ikutin kita atau mau ada konten buat Some Story, bisa banget ke Instagram kita di podcastsomestory@gmail.com dan juga bisa mau email kita di podcastsomestory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya sudah mendengarkan Some Talk episode spesial bersama Bella and Zahra, and see you next episode. Dadah semuanya. Bye-bye. Bye bye, thank you. Thank you.